Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Biologi Lintas Minat. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, sehingga bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata kalian. Oke, kita coba absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Sepertinya Ibu cek hadir semua ya. Coba Albi ada, Alexander Farel ada. Ada, Bu. Oke, ya sudah. Kita langsung aja ke materi hari ini, yaitu tentang tingkatan organisasi dalam kehidupan. Ibu akan coba share whiteboard. Nah, eh, silakan dinyalakan kameranya ya. Kalau misalkan apa namanya ada masalah, silakan konfirmasi ke Ibu. Di on cam semuanya, karena Ibu bisa melihat kalian saat kalian off cam. Oke, tingkatan organisasi kehidupan. Itu dimulai dari molekul, lalu lanjut lagi ke sel, lanjut ke jaringan. Nanti jaringan ini akan membentuk organ, dari organ akan membentuk sistem organ. Nanti sistem organ ini ada sistem pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan sebagainya. Kemudian nanti ini akan membentuk individu. Nah, saat individu bergabung dengan individu yang lain, yang sejenis, ini akan membentuk populasi. Nah, kalau misalkan ada kita, ya manusia, kemudian ada di sawah itu berarti kan udah pasti ada padi, udah ada air juga. Nah, sebelum dengan airnya, misalkan kita dengan padinya, berarti ini kita sebut dengan komunitas. Nah, saat digabungkan dengan air, dengan udara, dengan matahari, itu disebut dengan ekosistem. Lalu yang paling ada lagi biosfer, dan yang paling tinggi yaitu bioma. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Untuk Farel, Ibu harap kamu tetap di room ini. Yang lainnya silahkan untuk meninggalkan room ini. Diharapkan untuk Farel stay dulu di sini. Ada yang ingin Ibu tanyakan dan Ibu diskusikan dengan kamu. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu untuk kalian dan tetap bahagia. Bye semua. Oke, sekarang Farel lagi ada di sana. Masih di sana, Farel? Ada. Lagi apa, Farel? Lagi nulis-nulis saja, Bu. Oke, tapi kamu tadi mendengarkan Ibu? Iya, Bu, mendengarkan sedikit. Oke. Apa yang tadi kita bahas? Tentang tingkatan ekosistem, tingkatan makhluk hidup. Oke, berarti benar ya kamu mendengarkan Ibu. Kamu masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat? Iya, lumayan ingat, Bu. Oke, masih bisa disebutkan poin-poinnya apa saja? Kalau belajar harus off cam, kecuali kalau device-nya error. Terus kalau misalnya guru lagi menjelaskan, jangan motong pembicaraannya. Oke, nah kamu merasa nggak hari ini ada yang kamu lakukan? Ada yang keliru dari apa yang kamu lakukan dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya, saya matiin kamera, Bu. Nah, itu. Kenapa, Nak?
Karena kalau misalnya saya buka kamera, kelihatan saya lagi gambar-gambar di kertas, Bu. Nanti malah dimarahin. Oke, karena kamu lagi sekalian menggambar. Iya, Bu. Oke. Apakah memang setiap pelajaran kamu seperti itu? Eh, iya, Bu. Kadang kalau bosan saya menggambar. Hmm, apakah pelajaran hari ini memang membosankan atau memang pelajaran ibu membosankan? Enggak, Bu. Tapi saya udah baca-baca materinya, jadi sedikit saya udah paham. Oke, tapi kamu mendengarkan apa yang ibu jelaskan hari ini kan? Iya, saya mendengarkan, Bu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan kesepakatan kelasnya sudah dibuat, ya, dan itu kesepakatan itu bukan ibu yang buat ya, tapi kita buat bareng-bareng semuanya dan aspirasi dari kalian. Nah, setiap apa yang kita buat itu kan ada toleransinya juga, apa ya, seperti kalau melanggar ini berarti harus seperti ini. Nah, menurut kamu agar kamu tidak melakukan hal yang sama seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Menurut kamu ini salah tidak? Hmm, salah, Menurut Bu. kamu salah. Salahnya di mana? Saya nggak taat sama peraturan yang udah dibuat sama sekolah. Peraturan kesepakatan kelas yang telah kita buat ya. Ya, Oke, nah kalau salah, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? kedepannya saya perbaikin, saya harus mulai on cam lagi, jangan menggambar, masih boleh harus on cam sesuai dengan peraturan kelas yang sudah disepakati. Oke, Ibu harap kamu menyadari kekeliruan kamu atas kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi nanti ke depannya apa yang kamu sudah sampaikan tadi, Ibu harap kamu menjalankannya, bukan hanya menyampaikannya saat ini saja. Ibu harap kamu tetap on cam agar Ibu juga bisa memantau kamu, apakah kamu benar-benar mendengarkan ataupun memperhatikan pelajaran ibu atau memang kamu sedang biasanya kebanyakan kan device-nya nyala tapi kamunya tidak ada gitu, tapi tadi kan ibu tanya kamunya masih bisa menjawab pertanyaan ibu. Terima kasih untuk menjawab mendengarkan penjelasan ibu, tapi diharapkan kamu nanti tetap menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yaitu dengan menyalakan kamera. Bisa ya, Farel ya? Siap, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Alexander Farel Ardan dari kelas 10 IPS 1 Sekolah SMA Kesatuan Bogor. Menurut saya dengan pendekatan guru tadi untuk mencari akar masalah itu sudah tepat karena yang pertama guru itu digugu dan ditiru. Kalau misalnya guru main menghakimi dan langsung memarahi, anaknya akan timbul mentalnya yang denial kayak ini gurunya gini udah males gitu. Tapi kalau dengan pendekatan yang tadi guru mengetahui apa sih akar masalahnya, apa sih alasannya, anak akan lebih terbuka dan lebih nyaman untuk menceritakannya kepada guru. Dan menurut saya ini adalah langkah yang tepat dan baik apabila guru di Indonesia secara keseluruhan dapat menerapkan cara ini. Sekian pendapat dari saya, terima kasih.
Hai Rel. Halo Ibu. Oke, nilai ujian kamu udah Ibu kirim ya ke hasilnya udah terlihat ya. Oke. Di ujian tadi Ibu udah sampaikan bahwa apa namanya ujian yang atau ulangan yang Ibu lakukan itu sebenarnya lebih ke pendapat kamu ya. Kemudian soal-soalnya juga memang sekitaran tentang lingkungan kamu gitu. Terus apakah kamu merasa nilai yang Ibu kirim ke kamu ada yang keliru? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ibu ada beberapa soal yang jawaban kamu itu Ibu kasih 0. Kamu sudah cek belum? Belum, Belum. Bu. Oke. Tapi kamu merasa kalau itu jawabannya sudah kamu isi semua kan? Iya. Sudah. Dan jawabannya sudah benar-benar lengkap semua kan? Nah, nanti coba kamu cek ulang, tapi Ibu sampaikan di sini, kamu tahu nggak kenapa Ibu kasih 0? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi di kesepakatan kita ataupun Ibu sudah sampaikan bahwa ujian ini lebih ke pemahaman kamu dan pendapat kamu. Tidak harus membuka internet ataupun yang lain. Kemudian apa namanya lebih ke Ibu juga menyampaikan tidak ada yang benar dan salah. Kalaupun kamu menyampaikannya apa namanya semampu kamu, ya ibu juga tidak ibu akan tetap memberikan nilai ke kamu itu. Nah, menurut kamu kalau misalkan seperti itu, kenapa ibu memberikan 0 ke soal kamu? Ke jawaban kamu? Salah cek mungkin. Ibu sudah cek semua kok. Sudah cek semua. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kamu merasa nggak harusnya nilai kamu dapat 100? Iya. Nah, kamu udah Iya. cek nilainya berapa, walaupun misalkan kamu belum ngecek angka detailnya, itu nilainya berapa di yang kamu dapat? Di bawah KKM, Bu. Di bawah KKM. KKM kita kan 75 ya. Nah, kenapa Ibu harus ngasih di bawah KKM ya? Karena saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Coba di cross check lagi deh. Di ujian kamu coba sekarang di cross check, dibuka. Ibu juga sambil buka ya, sambil buka. Kamu buka yang hasilnya, yang hasil yang sudah ibu kirim ke kamu, dan ibu buka di Google Form yang ibu buat. Oke. Di nomor 2 itu ibu kasih 0, ya kan? Yang ibu bilang pendapat kamu mengenai apa yang menyebabkan pendapat kamu mengenai proses terjadinya erosi pada pegunungan atau di daerah puncak. Sekarang ibu bilang di situ kan ada kasus tentang puncak ya. Maksudnya itu puncak, daerah puncak ya. Puncak Bogor itu kan sekarang ada itu sempat ada kasus longsor, ya kan? Nah, itu ibu tanya apa yang menyebabkan daerah tersebut mengalami kelongsoran, ya kan? Nah, itu kamu jawabnya apa? Saya jawab pendapat saya, Bu. Oke. Kalau ibu tanya lagi, pendapat tanpa melihat itu pendapat kamu seperti apa? Pendapat saya eh udah lupa, Bu. Udah lupa. Gini, biasanya kalau pendapat itu selupa-lupanya pasti sedikit-sedikit tahu itu. Apa coba? Oke, kamu Eh yakin?
Ayo. Kenapa? Kenapa Rel ketawa, Rel? Lupa Bu jawabannya. Pas itu saya Hah? Kenapa Rel pas itu ketawa, Rel? untuk soal pendapat pas itu saya minta tolong teman saya Bu. Minta tolong. Oh, Iya. oke. Kamu sulit ya, Rel? Saya bisa mengingat untuk soal hafalan Bu, jadi saya yakin. Tapi kalau untuk soal argumen saya nggak tahu jawaban pastinya Bu. Jadi saya takut salah, takut nilainya jelek. Oke. Nggak masalah kamu merasa takut salah, tapi harus kamu tulis sesuai dengan pendapat kamu. Sebenarnya yang tadi Ibu bilang, yang namanya pendapat itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, Ibu harap sih ini jadi satu perilaku kamu ataupun kejadian yang pertama dan terakhir di pelajaran Ibu ataupun pelajaran semuanya ya. Kalau misalkan memang kamu ada kesulitan, Bu, saya bingung Bu, maksud dari pertanyaannya ini gimana, dan kamu butuh clue, ya, clue itu dalam arti biar bisa terbuka nih pikiran kamu sebenarnya boleh bertanya ke Ibu, WA Ibu, WhatsApp, misalkan kamu kan udah punya nomor Ibu, WhatsApp Bu, ini nomor 1 saya bingung, maksudnya apa, nah nanti Ibu akan menjelaskan, bukan menjelaskan jawabannya, tapi menjelaskan maksud dari soal itu. Oke, bisa ya? Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kan nilai kamu jadi di bawah KKM kan? Nah, selanjutnya harus seperti apa kamu? Apa yang kamu harus lakukan biar menyelesaikan tugas soal Ibu dengan baik dan nilainya tetap jadi bagus? Saya akan memperbaiki ulangan saya belajar lagi untuk memahami soalnya, biar bisa memberikan pendapat untuk soal itu. Oke, harus berani ya. Nanti kamu coba berani untuk mengungkapkan pendapat kamu. Ibu ulangi lagi, pendapat itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi masuk logika atau tidak. Jadi, kalaupun kamu mengisi, jangan berpikir, kayaknya menurut Bu Ria salah deh, jangan berpikir seperti itu. Tapi memang harus menurut saya ini benar gitu ya. Sudah kamu tulis saja. Sedikit apapun, kalau misalkan itu kemampuan kamu, silahkan ditulis. Tapi jangan sampai cuma beberapa kata juga ya. Jadi Ibu harap ini pelajaran untuk kamu, biar kamu nanti tidak ada remedial, karena kan di tugas yang lain kamu juga bagus. Nah, Ibu kaget di ujian ini kamu nilainya rendah gitu. Jadi ini pelajaran buat kamu, biar kamu nanti ke depannya lebih baik lagi. Oke? Saya Rel ya. Oke. Terima kasih Farel sudah jujur, dan Ibu harap ke depannya kamu bisa lebih percaya diri lagi untuk menjawab soal-soal, maupun soal dari Ibu ataupun untuk guru yang lain. Oke, kita sudahi saja. Terima kasih dan selamat beristirahat. Bye, Rel. Siap, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alexander Farel Ardan dari kelas 10 IPS 1, Sekolah SMA Kesatuan Bogor. Saya akan memberikan pendapat mengenai penyelesaian masalah tadi. Yang pertama, saya ingin menekankan bahwa penting sekali guru mengecek setiap soalnya, meskipun panjang atau mungkin tulisannya jelek, guru sangat-sangat penting untuk mengeceknya, untuk menghindari dan mengetahui jika ada kecurangan yang terdiri dalam tulisan-tulisan itu. Karena seringkali guru memberi tugas tapi tidak mengecek satu persatu, tapi langsung aja centang. Nah, menurut saya itu salah. Yang kedua, perlu pendekatan yang seperti tadi, tidak menyalahkan anaknya, tapi pelan-pelan dibujuk untuk mengaku. Jadi bukan menuduh, tapi menarik peserta didik tersebut untuk mengakui apa kesalahannya. Lalu guru juga bertugas untuk memberikan solusi, bukan hanya, oh kamu menyontek ya, nilaimu 0. Dah, selesai dari situ, anaknya nggak akan berubah, anaknya akan terus mencari, bahkan mungkin mencari cara baru untuk menyontek. Tapi kalau misalnya menggunakan pendekatan yang tadi, dicari dulu akarnya, terus diberikan solusi biar anak ini bisa berubah, menurut saya ini adalah suatu langkah yang penting agar
generasi muda kita bisa berperilaku jujur untuk kedepannya. Budayakan untuk jujur dan kurangi menyontek. Itu sangat baik dan gerakan ini sangat-sangat mendukung itu. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih.